Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang daerah penyelesaian sistem perdaksamaan linear kuadrat dua variabel. Sistem perdaksamaan linear kuadrat dua variabel adalah sistem yang terdiri dari pertidaksamaan linear dua variabel yang seperti ini ya, dan terdiri dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan atau membahas contoh ya. Diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem perdaksamaan. Ini adalah contoh pertama, ini adalah contoh yang kedua. Mari kita bahas dulu dari contoh yang pertama. Kita bisa melihat di sini adalah perdaksamaan linear dua variabel. Ini adalah perdaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama untuk yang pertidaksamaan linear dua variabel ya, seperti ini. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel berarti kita harus menggambar garisnya ini ya. Nah, untuk menggambar garis berarti kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Saya ubah jadinya seperti ini. Saya buat seperti ini juga bisa ya. Ya, oke. Nah, untuk menggambar sebuah garis, maka paling tidak kita harus memiliki dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Saya ambil ketika x-nya 0 ya, kita memilih titik bantu yang sederhana ya. Ketika x-nya 0 maka nilai y-nya berapa? Negatif y sama dengan negatif 4. Oh, berarti y-nya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian saya pilih ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0 maka 2x sama dengan negatif 4. Maka x-nya sama dengan negatif 2. Seperti ini. Sehingga kita punya titik yang dilalui garis, titik bantunya ada 0,4, ada negatif 2,0. Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita letakkan kedua titik itu pada diagram kartesius ya. Di sini saya memiliki diagram kartesius. Oke, saya menggunakan skala satu satuan adalah dua kotak. Oke. Nah, kita letakkan yang pertama titiknya adalah 0,4. 0,4 berarti di sini ya. X-nya 0, Y-nya 4. Yang kedua adalah negatif 2,0. Berarti x-nya negatif 2, y-nya 0. Oke. Ketika sudah meletakkan kedua titik itu pada diagram kartesius, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Ujung-ujung garisnya saya berikan panah, yaitu sebagai tanda bahwa garis ini akan terus ya memanjang ya. Nah, sekarang kita jangan lupa memberikan nama garisnya. Saya berikan namanya di bawah saja ya. 2x dikurangi y sama dengan negatif 4. Kita sudah menggambar garis nih. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya ini ya. Berarti kita punya pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah kan bentuknya seperti ini. Kita uji titik ya, kita uji titik di luar garis ya, berarti titik yang tidak dilalui oleh garis. Nah, di sini saya mengambil titiknya 0,0. Nah, kenapa? Karena lebih mudah dihitung ya. Nah, kita pilih titiknya adalah 0,0. Berarti kalau kita pilih titiknya 0,0 berarti 0 lebih kecil sama dengan 2 dikali 0 ditambahkan 4. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 4. Seperti itu. Oke. 0 apakah lebih kecil sama dengan 4? Ternyata jawabannya benar. Nah, berarti karena 0,0 adalah daerah yang di bawah garis ini ya, dan ini adalah benar, maka daerah yang arahnya ke bawah sini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya. Tapi jangan diarsir dulu karena kita masih harus mencari untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Kita cari untuk yang pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Oke, saya buat di baliknya ini ya.
Yang kedua, Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah, di sini kita lihat pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ini berarti bentuknya nanti kita akan menggambar parabola ya, dari bentuk fungsi kuadrat ya. Ini kan bentuk fungsi kuadrat. Oke. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi persamaan ya. Ini jadinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, seperti ini dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini A ya, dari bentuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, A-nya bernilai 1 ya. A itu adalah koefisien pada variabel X kuadrat. Nah, B-nya bernilai berapa? 0. Nah, B adalah koefisien pada variabel X ya. Di sini kan tidak ada variabel X-nya ya, berarti B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan negatif 1. C adalah konstanta ya. Di sini C-nya kan negatif 1. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat berarti kita harus tahu puncaknya bagaimana ya. Kalau fungsi kuadrat kan memiliki puncak ya. Puncak itu kan koordinatnya kan PXP, YP ya. Nah, berarti kita bisa cari XP-nya. XP itu rumusnya negatif B per 2A toh ya, di pelajaran materi fungsi kuadrat. Oke, negatif B berarti negatif 0 dibagi 2 dikalikan A-nya 1. Negatif 0 ya, 0 ya. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Oke, berarti kita punya SP-nya 0. Nah, kita mau cari YP-nya berapa? Nah, YP-nya bisa kita substitusikan ke persamaannya ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Nah, kalau di sini XP berarti ini adalah YP-nya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 1 berarti hasilnya negatif 1. Oke, berarti YP-nya adalah negatif 1. Berarti kita miliki puncaknya adalah 0, negatif 1. Nah, kita kira-kira nih ya, kita pikirkan nanti sketsanya bentuknya seperti apa ya, kurvanya parabolanya ini nanti bentuknya seperti apa ya. Nah, kita buat gambaran dulu ya sketsanya. Kita punya puncaknya 0, negatif 1 misalnya di sini ya. Puncaknya 0, negatif 1. Nah, dan di sini bisa dilihat A-nya sama dengan 1. A lebih besar daripada 0. Nah, maka kurvanya ya parabola ini nanti akan terbuka ke atas. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini ya. Nah, ini sebagai gambaran saja. Untuk menggambar parabola, kita paling tidak membutuhkan titik-titik bantu ya. Kita butuh titik bantu. Nah, kita memilih titik bantu itu bisa dari ini ya, karena kita punya XP-nya 0, maka kita bisa saja mengambil 3 titik atau 4 titik setelah 0 ya, atau 3 titik atau 4 titik sebelum 0 ya. Ambil saja ya, kita pilih daerah yang kirinya atau yang kanannya. Ini karena apa? Karena XP kan persamaan sumbu simetris ya, karena kan membagi kurva, membagi parabola ini yang kiri dan kanan kan sama besar. Nah, jadi kita bisa hanya mencari salah satu ya di ruas yang kirinya atau yang kanannya, nanti sisanya hanya dicerminkan. Oke, nah titik bantunya nah, sekarang kita cari. Saya hanya akan hitung yang ini ya, yang di daerah kanannya ya. Oke, saya ambil ketika X nya 1. Nah, ketika X nya 1 nilai Y nya berapa? Y sama dengan, substitusikan nilai X nya 1 ke persamaan ini ya, 1 kuadrat dikurangi 1. Oke, berarti 1 kuadrat adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, berarti X nya 1 maka Y nya 0. Oke, berarti di sini ketika X nya negatif 1 Y nya juga 0 dong. Nah, seperti itu ya. Nah, kita ambil X nya sama dengan 2. Nah, saya pilih X nya sama dengan 2, maka Y nya adalah 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti ketika X nya 2 Y nya 3. Berarti ketika X nya negatif 2 Y nya juga 3. Seperti itu. Saya ambil X nya 3. Nah, ketika X nya 3, maka nilai Y nya berapa? Berarti 3 kuadrat dikurangi 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Oke, berarti ketika X nya 3 Y nya 8. Ketika X nya negatif 3 Y nya juga 8.
saya ambil lagi X-nya 4. Nah, Y-nya sama dengan 4 kuadrat dikurangi 1, 16 dikurangi 1 berarti 15. Berarti ketika X-nya 4, Y-nya 15. Ketika X-nya negatif 4 juga Y-nya adalah 15. Sehingga kita di sini miliki Nah, sekarang yang dilakukan adalah kita letakkan titik-titik ini, titik-titik bantu termasuk titik puncaknya pada diagram kartesius. Puncaknya dulu ya. Puncaknya adalah 0,-1. 0,-1 berarti kan di sini. Kemudian kita ambil 1,0, ini adalah 1,0, berarti di sini negatif 1,0. Saya ambil lagi 2,3, berarti ketika X-nya 2, Y-nya 3. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya 3, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi berapa? Ketika 3,8 ya. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah 8, berarti di sini. Ketika X-nya negatif 3, Y-nya juga 8, berarti di sini. Oke ya, benar ya, lurus ya. Seperti itu. Kemudian ketika X-nya 4, Y-nya 16. Oke, ketika X-nya 4, Y-nya 15. Oke, 15 berarti sudah melewati ya. Nah, berarti nanti tahu ketika X-nya 4, Y-nya 15. Oke, nah yang kita lakukan adalah kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita letakkan di diagram kartesius ini dengan kurva mulus. Nah, ya, mari kita menggambar. Diberikan panah juga, ini menunjukkan bahwa kurvanya akan berlanjut ya, naik terus ke atas. Nah, kita berikan nama di sini adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita lakukan uji titik. Nah, kita untuk apa melakukan uji titik? Karena kita harus menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya ini ya. Nah, kita lakukan uji titik untuk Y apa ini ya, lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 1 itu ya. Oke, kita lakukan uji titik. Kita mengambil titik yang tidak dilalui garis kurvanya ya. Kita mengambil titik yang tidak dilalui garis kurvanya, atau kita mengambil titik di luar garis kurva ini ya. Bisa di dalam kurva, ini adalah area dalam kurva. Bisa juga area yang di luar kurvanya ya. Yang jelas titik yang tidak dilalui garis kurvanya ini. Oke, titik yang tidak dilalui garis kurva di sini bisa dilihat dengan mudah. Saya ambil titiknya adalah 0,0. Saya ambil 0,0 lah ya. Di sini ya. 0,0 kan tidak dilalui oleh garis kurvanya. Oke, berarti 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat dikurangi 1. 0 lebih besar sama dengan negatif 1. Apakah 0 lebih besar sama dengan negatif 1? Jawabannya adalah benar. Nah, karena benar, 0,0 adalah di dalam kurva ya, area daerah di dalam kurva. Berarti daerah di dalam kurva ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, berarti saya bisa beri panah ya, arah daerah penyelesaian untuk yang pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya adalah yang di dalam kurva. Nah, sekarang kalian bisa lihat tadi ini adalah daerah penyelesaian untuk yang pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang ke bawah sini. Yang untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah yang di dalam kurvanya ini. Nah, maka dari itu kita bisa peroleh daerah penyelesaiannya adalah irisannya. Nah, irisannya yang mana? Untuk yang biru tadi ke bawah ini, yang pink ya, untuk yang pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang di dalam kurvanya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita kerjakan untuk contoh yang kedua ya, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yang kedua. Nah, sekarang kita akan kerjakan dulu dari yang pertama. Untuk yang
pertidaksamaan linear dua variabelnya dulu. Ini ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita harus menggambar garis. Nah, maka saya ubah dulu bentuknya menjadi persamaan, jadi seperti ini. Ya, saya ubah bentuknya jadi seperti ini juga bisa ya. Maaf. Ini Y. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menggambar garis kita paling tidak membutuhkan dua titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Nah, saya ambil yang sederhana saja ya. Ketika X-nya 0 ya kan. Nah, maka Y-nya berapa? Negatif Y sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Ketika Y-nya 0, nah ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? 4X sama dengan 2. Oh, berarti X-nya sama dengan setengah. Nah, setengah. Oh, kalau tidak ingin nih, oh nanti kesulitan ini adalah setengah koma 0 koordinatnya. Mau cari yang lain boleh ya. Saya ambil misalnya Y-nya adalah 2. Nah, itu bisa ya. Nah, ketika Y-nya 2, maka X-nya berapa? Nah, berarti kan 4X dikurangi 2 sama dengan 2. 4X sama dengan 4. Ya kan? Berarti X-nya 1. Berarti kita punya titik 0,-2, kita punya titik juga 1,2 ya. Bisa seperti itu. Nah, kita lakukan apa sekarang? Nah, kita letakkan kedua titik yang kita sudah dapatkan ini pada diagram kartesius. Nah, pada diagram kartesius kita letakkan yang pertama adalah 0,-2. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Oh, berarti di sini dong. Ya. Yang berikutnya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Oke, berarti di sini. Nah, sekarang yang dilakukan adalah kita hubungkan kedua titik yang ada ini dengan garis lurus. Saya berikan panah, artinya ingat ya. Nah, garisnya masih akan tetap berlanjut. Itu kita berikan namanya, saya berikan namanya di sini 4X dikurangi Y sama dengan 2. Kita menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya. Bagaimana caranya? Berarti kita akan lakukan uji titik. Uji titik apa? Uji titik di luar garis. Berarti saya ambil ya, kita ubah bentuknya tadi pertidaksamaan lagi. Saya ambil yang tidak dilalui titiknya 0,0 ya. 0,0 berarti ini 0 lebih kecil sama dengan 4 dikalikan 0 dikurangi 2 ya. 0 lebih kecil sama dengan 0 dikurangi 2 berarti 0 lebih kecil sama dengan negatif 2. Ternyata daerahnya salah. Jadi 0,0 adalah di sini. Berarti daerah yang di atas ini daerah yang salah. Nah, daerah yang benar berarti yang mana yang bawah? Oke, berarti daerah yang ke arah bawah sini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita harus mengambil titik yang tidak dilalui garis? Nah, diingatkan lagi bahwa kalau kita mengambil titik yang dilalui garis pasti jawabannya benar. Nah, karena itu memenuhi semua. Nah, berarti kita harus mencari titik yang tidak dilalui garis ya, supaya bisa kita tahu mana daerah penyelesaiannya, mana yang bukan. Nah, itu diingatkan kembali ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah menentukan untuk daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang untuk yang pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya, kita miliki adalah Y ya lebih besar sama dengan negatif X kuadrat dikurangi X ditambahkan 6. Berarti kita ubah dulu jadi bentuk persamaan ya. Fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi X ditambahkan 6. Kita miliki A nya negatif 1, B nya negatif 1, C nya 6. Kalau kita mengetahui ini adalah fungsi kuadrat, berarti dia memiliki puncak dong ya. Dia memiliki puncak, berarti XP adalah negatif B per 2A. Berarti negatif dari negatif 1 per 2 dikalikan negatif 1. 1 dibagi negatif 2. Oh, berarti negatif setengah.
Ya, sekarang ketika X-nya negatif setengah, Y-nya bagaimana? Kita kan punya Y adalah negatif X kuadrat dikurangi X ditambahkan 6. Nah, ini. Oke ya, kalau ini XP berarti ini kita cari YP-nya bisa. YP-nya adalah negatif dari negatif setengah dikuadratkan ya. Negatif XP kuadrat berarti negatif 1 dikalikan XP kuadrat ya, jangan sampai keliru. Oke, dikurangi negatif setengah ya, dikurangi dari negatif setengah ditambahkan 6 seperti itu. Berarti YP-nya negatif dari negatif setengah dikuadratkan adalah 1/4. Negatif dari negatif setengah berarti ditambahkan setengah ditambahkan lagi 6. Berarti kita samakan penyebutnya dengan 4. Negatif 1 ini ditambahkan 2 ditambahkan 24 dong ya. Berarti 24 ditambahkan 2 26 dikurangi 1 berarti YP-nya adalah 25/4. Mau dibuat dalam pecahan campuran boleh, berarti 6 1/4. Berarti kita punya puncaknya adalah negatif setengah, 6 1/4. Kita mau tahu nih ya, nanti kita gambar kurvanya bentuknya seperti apa ya, supaya nanti dapat gambarannya. Oke, ini Y, ini X ya. Ini hanya mengecek saja ya, maksudnya hanya ingin tahu, tidak harus dilakukan sebenarnya. Kita tahu puncaknya negatif setengah dan 6 1/4. Saya ambil misalnya di sini adalah negatif setengah. Nah, ini saya ambil lah ya, kira-kira di sini ya, kita hanya gambar sketsa ya, 6 1/4. Nah, ini adalah puncaknya di sini. Oke, kita lihat. Nah, A-nya negatif 1, A-nya lebih kecil dari 0, berarti kurvanya ini nanti parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, berarti paling tidak seperti ini ya gambarannya. Sekarang untuk menggambar parabola ya, kita membutuhkan titik bantu. Nah, titik bantu di sini kita bisa ambil 4 titik atau nilai 4 nilai X sesudahnya XP atau 4 nilai X sebelumnya XP ya, seperti itu. Nah, saya ambil yang positifnya saja ya, yang itu. Ketika X-nya 0 maka nilai Y-nya berapa? Berarti Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 0 ditambahkan 6, berarti didapatkan Y-nya sama dengan 6 ya. Berarti kita punya di sini 6. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ketika X-nya sama dengan 1 maka nilai Y-nya berapa? Ketika X-nya 1 berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 1 tambahkan 6. Negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 dikalikan 1 kuadrat adalah negatif 1 dikurangi 1 ditambahkan 6, hasilnya adalah 4. Oke, berarti ini 4. Nah, ini tadi 6, ini juga 4. Seperti itu ya. Ketika X-nya sama dengan 2 maka nilai Y-nya adalah negatif 2 kuadrat dikurangi 2 ditambahkan 6, berarti negatif dari 2 kuadrat berarti negatif 4 dikurangi 2 ditambahkan 6, hasilnya 0 0 0 ya. X nya 3 maka Y nya adalah negatif dari 3 kuadrat dikurangi 3 ditambahkan 6, negatif dari 3 kuadrat negatif 9 dikurangi 3 ditambahkan 6, negatif 9 tambahkan negatif 3 kan negatif 12, negatif 12 tambahkan 6 adalah negatif 6, berarti di sini negatif 6, di sini negatif 6. Berarti kita punya titik bantu. Kita letakkan titik-titik yang ada, titik bantu termasuk titik puncaknya pada diagram kartesius. Nah, oke, seperti ini ya. Kita akan letakkan pada diagram kartesius. Yang pertama puncaknya dulu. Nah, ini
puncaknya adalah negatif setengah koma 61/4. Oke, negatif setengah berarti kan di sini ya. Ini ya. Nih makanya saya kenapa menggunakan skalanya satu satuan 2 kotak ya. Oke, ini negatif setengah kan di sini. Nah, kayak x nya negatif setengah, y nya 61/4. 61/4 berarti ini 6, ini 6 setengah. Nah, berarti 61/4 mana kira-kira di tengah-tengahnya ini. Seperti itu ya ini. Oke. Ya, bisa dikira-kira ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika x-nya 0, ya ini x-nya 0, maka y-nya berapa? 6. Oh, y-nya 6 di sini. Ketika x-nya negatif 1, ya y-nya 6. Ya, x-nya negatif 1, y-nya 6 berarti di sini. Kita lanjutkan. Ketika x-nya 1, y-nya berapa? 4. Nah, ketika x-nya 1, y-nya 4 berarti di sini ketika x-nya negatif 2, y-nya juga 4. Nah, berarti di sini. Ketika x-nya 2, y-nya berapa? 0. Ketika x-nya 2, y-nya 0, berarti di sini. Ketika x-nya negatif 3, y-nya juga 0. Ya kan? Nah, ketika x-nya 3, y-nya negatif 6, oh berarti di bawah. Ketika x-nya negatif 4, y-nya negatif 6. Oh ya, berarti arahnya ke bawah. Oke. Ya. Kita sudah dapatkan. Kita sudah meletakkan titik-titiknya ini pada diagram kartesius. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan titik ini dengan kurva mulus. Kita beri panah, artinya kurvanya nanti berlanjut ke bawah ya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah jangan lupa memberikan nama ya. Namanya ini adalah y sama dengan, oke ya, nih ya, y sama dengan negatif x kuadrat dikurangi x ditambahkan 6 ya. Nih, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji titik di luar garis kurva atau uji titik yang tidak dilalui garis kurvanya ya. Oke, kita bisa memilih titik-titik yang ada di dalam kurva atau yang di luar kurva. Oke, uji titik tadi perbedaannya adalah seperti ini bentuknya. Saya pilih titiknya adalah 0,0 karena 0,0 bisa terlihat tidak dilewati garis kurva ya. Nah, 0,0 tidak dilalui garis kurva berarti jadinya adalah 0 lebih besar dari negatif 0 kuadrat dikurangi 0 tambahkan 6. 0 lebih besar sama dengan 6. Ternyata jawabannya salah ya. 0 tidak lebih besar sama dengan 6 ya, salah. Karena 0,0 letaknya di daerah di dalam kurva, maka daerah di dalam kurva adalah daerah yang salah. Berarti daerah yang benar adalah daerah yang di luar kurva ya. Berarti daerah penyelesaiannya untuk yang pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah daerah yang di luar kurva. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, kita cari irisannya ya. Tadi yang untuk pertidaksamaan linearnya ini, yang pertidaksamaan kuadratnya berarti daerahnya ini. Maka irisannya adalah yang ini dong ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Waktunya berlatih, mengerjakan latihan soal, dan tetap bersemangat.